Mohon perhatian Bapak Ibu yang sedang antri di lobi, mohon perhatian sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi semua. Apa kabar? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Mohon izin Bapak Ibu, sambil menunggu antrian, hari ini kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Abdurrahim ada acara sedikit sharing ilmu ilmu tentang laboratorium, tentang pemeriksaan laboratorium apa saja sih yang dibutuhkan ketika kita mau check up. Nanti kita akan ada narasumber yang sangat berkompeten dari rumah sakit, Dr. Nelly Ismayasi, spesialis spesialis patologi klinik. Mohon maaf dokter. Ya, sudah kenal? Belum ya? Sudah tahu orangnya? Belum ya, nanti bisa konsultasi, bisa tanya-tanya boleh. Dan acara ini hari ini buat yang di rumah sobat online bisa join di Instagram Rumah Sakit Dr. Abdurrahim @rsud_abdur_rahim. Bisa join, nanti sobat online juga bisa bertanya di kolom komentar dan insya Allah akan ada bingkisan untuk pertanyaan yang menarik. Buat yang di on the spot juga boleh bertanya sebanyak-banyaknya ya, kami akan sediakan bingkisan. Nah, sebelum kita kenalan sama Dr. Nelly, nah acara ini kita akan buka dulu spesial hari ini. Acara ini akan dibuka oleh Direktur Rumah Sakit Dr. Abdurrahim. Sudah tahu? Sudah tahu yang mana Direktur Rumah Sakit kita? Sudah tahu yang mana? Oke, kita beri kesempatan kepada beliau. Beri tepuk tangan kepada Dr. Rumi Prabarini Aryo, Direktur Rumah Sakit Dr. Abdurrahim. Monggo dokter, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tentang patologi klinik, artinya pemeriksaan laboratorium yang biasa dilakukan oleh di rumah sakit yang diperlukan oleh pasien-pasien. Jadi kegiatan ini dilaksanakan insya Allah setiap hari Selasa, setiap bulan satu kali. Mohon maaf untuk kami bisa mensosialisasikan program-program rumah sakit. Kami laksanakan di hari Selasa karena hari Senin itu sangat penuh, sehingga untuk hari Selasa ini agak lumayan kapasitasnya sehingga kami bisa melakukan program ini. Yang hari ini diisi oleh Dr. Nelly sebagai dokter patologi klinik yang ahli dalam laboratorium. Monggo nanti dimanfaatkan dengan baik kesempatannya, bisa dengan beliau tentang apa-apa yang mungkin jenengan perlu tanyakan. Jadi semoga acara ini bisa manfaat dan berkah untuk kita semua. Mohon maaf jika nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan tentang di luar ini, silahkan disampaikan, mungkin kami bisa bantu menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Rukmi sudah membuka acara edukasi pagi ini. Tepuk tangannya mana Ibu, Bapak? Ya, kayaknya belum sarapan ya. Untuk mempersingkat waktu, kita panggilkan segera Dr. Nelly, spesialis patologi klinik. Beliau sehari-hari bekerja di laboratorium rumah sakit. Bagi yang ingin tahu, ingin kenal dan ingin bertanya, dipersilahkan, nanti akan ada waktunya. Ya, saya alihkan kalau begitu ke Ibu Etik untuk memandu acara selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum.
Pemirsa yang di rumah, senang kita bergabung pada hari ini. Pagi yang cerah ya, didampingi dengan narasumber yang hebat. Kepada Ibu Direktur juga kami sampaikan terima kasih. Jangan lupa live IG-nya tetap diikutin sampai dengan acara selesai. Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, nanti karena kesempatan ini jarang ada, mohon dipergunakan waktunya sebaik mungkin. Jika ada pertanyaan bisa dicatat dahulu, nanti kami sampaikan kepada narasumber. Senang pagi ini bisa bergabung dengan Dr. Nelly. Beliau adalah dokter spesialis patologi klinik yang dimiliki RSUD Dr. Abdul Rahim dan satu-satunya untuk saat ini dokter spesialis patologi klinik di Kabupaten Situbondo. Kepada Dr. Nelly yang terhormat, kami persilahkan dan berikan aplaus untuk membuka acara pagi ini. Nomor antrian 11, loket 2. Terima kasih Mbak Eti sebagai moderator. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami hormati Dr. Rukmi selaku Direktur Rumah Sakit Abdul Rahim, ada Dr. Gigi Ninov juga sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis, ada teman-teman dari manajemen mungkin atau tim PKRS Rumah Sakit. Saya bersyukur sekali ya diberi kesempatan untuk bisa tampil sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin di ruangan ini Bapak Ibu yang sedang menunggu keluarga ya, suami, istri, anak mungkin yang sedang sakit. Nah, hari ini kami berkesempatan untuk bertemu ya. Mungkin sebelum dimulai saya perkenalan dulu. Jadi saya Dr. Nelly. Mungkin tidak terlalu sering ketemu ya, kalau di laboratorium itu sampelnya Bapak Ibu yang ketemu dengan saya. Kalau orangnya tidak pernah ketemu. Jadi kalau ada lembaran laboratorium tertanda tangan nama saya, nah inilah penampakannya ya. Jadi mungkin tidak sering bertemu. Spesialis patologi klinik itu adalah spesialisasi lanjutan dari dokter umum. Jadi seorang spesialis patologi klinik itu menempuh pendidikan dokter umum dulu, baru menempuh lagi lanjutan selama 4 tahun. Jadi cukup lama ya. Jadi memang bidang kami di kedokteran laboratorium dan kedokteran transfusi. Baik, materi kita hari ini adalah tentang medical check up. Mungkin Bapak Ibu pernah atau mungkin sering ya, atau pernah lah mungkin berkunjung ya, saya mau check up terus pemeriksaan apa sih sebetulnya yang penting? Tidak semua parameter laboratorium perlu kita kerjakan. Satu, selain memakan waktu yang lama tentu biayanya memang mahal, karena memang pemeriksaan laboratorium itu ngitungnya satu-satu Bu. Glukosa dihitung sendiri harganya, kolesterol dihitung sendiri, jadi memang pemeriksaannya satu-satu. Tidak ada alat yang bisa sekali masuk alat langsung keluar banyak pemeriksaan. Jadi nanti kita akan bahas sedikit ya, sedikit secara tapi cukup inti gitu ya, sedikit tapi inti gitu ya. Jadi medical check up itu adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Dia hanya bagian kecil saja sebetulnya dari seluruh pemeriksaan kesehatan. 12, loket 2. Jadi mungkin sebelumnya dulu Mas. Jadi selain pemeriksaan laboratorium, pada medical check up Bapak Ibu akan diperiksa pemeriksaan fisik dulu, mulai dari kepala sampai dengan kaki. Alat indera juga diperiksa. Ya. Kemudian kedua diperiksa tanda vital, tensi darah, nadi ya, kemudian hitung nafas sampai dengan suhu. Kemudian masih ditambah lagi mungkin dengan pemeriksaan imaging atau radiologi, yaitu biasanya adalah foto dada. Nah, pemeriksaan laboratorium ini menjadi bagian dari keseluruhan pemeriksaan tersebut. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bahwa kita itu sehat nggak sih? Kolesterol saya itu 202 Dok, itu sehat apa enggak? Iya kan? Glukosa darah saya itu diperiksa kemarin itu 150. Nah, itu sehat apa enggak? Nah, di situ pentingnya kita berkonsultasi dengan dokter pemeriksa untuk medical check up. Jadi mengetahui deteksi dini. Harapannya kalau terdiagnosa penyakit, maka
terapinya atau obatnya segera kita bisa ambil. Yang ketiga adalah merencanakan metode penanganannya. Jadi Bapak Ibu jangan terus ikut-ikutan ya, trennya. Oh ini biasanya saya minum obat ini, glibenclamid misalnya sering, atau metformin yang sering ya. Padahal gula darahnya masih 180, masih 190. Biar dah supaya nggak naik misalnya begitu. Nah hati-hati yang seperti ini. Jangan kita mengambil langkah dengan pengobatan sendiri tanpa konsultasi dokter. Slide berikutnya. Jadi pemeriksaan darah yang cukup lengkap. Yang pertama adalah kita memeriksakan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. 3 parameter ini sudah bisa kita peroleh pada saat kita melakukan pemeriksaan di laboratorium. Ini otomatis keluar di alat ya Bu. Jadi tidak ada saat ini ya, zaman sekarang itu tidak ada yang periksa HB aja, ya, leukosit saja atau trombosit saja. Semuanya sudah jadi satu parameter di pemeriksaan darah lengkap. Kalau yang sel darah merah dia fungsinya untuk membawa oksigen ya. Kalau Bapak Ibu lihat HB itu adalah bagian dari sel darah merah. Wanita dewasa minimal 11 kalau Indonesia ya. Pria 12 gram per desiliter. Jadi kalau ada HB7, HB5, hati-hati, jangan-jangan kita ada anemia. Anemia itu bukan kasat mata ada perdarahan ya. Ada darah yang keluar jelas akan terjadi penurunan HB, tapi ada lagi yang sebetulnya lebih banyak tapi tidak kita sadari, yaitu anemia defisiensi besi. 70% wanita itu menderita defisiensi besi. Jadi ketika dicek HB-nya kok 9 ya, tapi saya nggak merasa apa-apa, tidak ada perdarahan yang tampak. Jangan-jangan defisiensi besi. Kemudian sel darah putih normalnya ya di bawah 11 atau 10.000. Lebih rendah bahaya, lebih tinggi bahaya. Sel darah putih saya 2.000 dok. Hati-hati, jangan-jangan ada sesuatu. Sel darah putih saya itu kemarin banyak dok, 40.000. Nah hati-hati lagi nih. 11.000 dicek 40.000. Jangan-jangan ada kelainan ya. Trombosit untuk pembekuan darah normalnya sekitar 200.000 sampai dengan 300 atau 350.000. Kalau trombosit di bawah 10.000, jangan-jangan sekarang yang lagi marah ada DBD. Nah itu menyebabkan virus DBD itu menyebabkan kadar trombosit 10.000. Di bawah 100.000 sudah hati-hati. 13. Oke. 2. Nah ini ya, jadi tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi dari 3 parameter itu saja sudah tahu apakah ada anemia, apakah ada kelainan pembekuan darah, apakah ada infeksi yang leukositnya bisa 30.000, 20.000, atau mungkin ada keganasan atau kanker. Nah dari sini kan sudah banyak itu parameter yang bisa kita curigai hanya dari 3 parameter tersebut. Baik lagi, pemeriksaan yang kedua adalah yang fungsi liver. Sebetulnya fungsi liver banyak, tapi 3 atau 4 inilah yang sebetulnya penting yang biasa kita bisa ambil kesimpulan. Albumin ya, albumin itu protein yang diproduksi oleh liver. Dia membawa zat-zat obat-obatan, juga berperan dalam hormon ya. Banyak peran albumin itu. SGOT, SGPT kalau Bapak Ibu sering, OTPT saya itu 150 dok. Wah ini SGPT saya itu 200, tapi saya nggak ngapa-ngapain, nggak ada rasa-rasa apa. Nah perlu hati-hati, SGOT, SGPT itu di bawah 40 harusnya. Nah, apakah ada gangguan liver? Apakah ada gangguan temannya liver? Temannya liver itu empedu. Nah dari situ harus hati-hati. Bilirubin, mungkin bilirubin ini jarang ya, tapi sebetulnya dia parameter yang juga penting. Dia juga menggambarkan sekresi dari liver. Orang dengan penyakit kuning bilirubinnya tinggi, harusnya di bawah 1, dia lebih banyak, bisa lebih dari 5, lebih dari 6 ya, hati-hati juga. Kemudian yang berikut adalah ginjal. Nah fungsi ginjal ini sebetulnya yang sering ditinggalkan itu, kalau urium kreatinin sudah familiar ya, sudah sering ya. Yang sering ditinggalkan kalau di laboratorium justru pemeriksaan kencing atau urin lengkap. Bahkan
kan dari urin lengkap itu sebetulnya dokter bisa menyimpulkan banyak sekali kemungkinan penyakit. Adakah kebocoran ginjal? Dari mana? Dari urin lengkap. Protein tidak boleh keluar di urin, tapi kalau dia keluar, tandanya protein positif, nah hati-hati, jangan-jangan ginjalnya bocor nih. Orang-orang dengan diabetes, dengan hipertensi, kalau diperiksa urinnya, diambil kencingnya di laboratorium, terus kita periksa ada protein positif satu aja, jangan-jangan sudah terjadi kerusakan ginjal, ya. Infeksi saluran kencing juga. Wanita kita hampir setahun itu bisa 2-3 kali. Indonesia daerah tropis ditambah dengan uretra wanita yang pendek, sering sekali infeksi saluran kencing kalau kita yang wanita ya. Tidak ada gejala. Bahkan kencing normal aja dok, tapi warnanya kok agak keruh ya, nah gitu ya. Jadi warnanya keruh, terus kemudian agak anyang-anyangan, hati-hati. Ketika diperiksa urinnya ternyata leukositnya banyak. Leukosit di urin tidak boleh lebih dari 5 butir ya dalam satu lapang kalau kita lihat di mikroskop. Kalau leukositnya lebih dari 5, 10, bahkan kita sering menemui itu leukositnya penuh ya, lebih dari 100 sampai tak terhitung. Saya cuma, ini apa nggak ada gejala? Rata-rata nggak ada gejala. Kalau nggak diobati, ya terjadi komplikasi bisa ke ginjal ya. Jadi pentingnya urin atau pemeriksaan kencing yang sering dilupakan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke laborat atau ke rumah sakit, dok saya mau check up apa aja? DL, liver, fungsi ginjal, sama urin ya. Urin lengkap dok, jangan lupa. Gampang, murah, bermanfaat kalau urin itu ya. Slide berikutnya. Nah ini juga yang jadi apa ya? Jadi masternya ya. Kolesterol saya 270 dok, wah banyak ya, juragan kolesterol. Banyak makan apa? Ternyata kolesterol itu nggak hanya total saja sebetulnya ya, ada trigliserid yang berbeda. Jadi kolesterol total sama trigliserid itu bukan zat yang sama, dia berbeda. Kalau kolesterol total memang tubuh kita itu membuat kolesterol total. Kalau trigliserid itu lebih dari makanan, nasi ya, mie, bakmi ya, banyak kolesterol trigliseridnya itu, roti, semua berbahan gandum. Kalau Bapak Ibu punya trigliserid tinggi, hati-hati dengan makanan-makanan tersebut ya. Sama-sama jahatnya kalau dia berlebihan di pembuluh darah, karena dia bisa menyumbat. Jadi kolesterol total, trigliserida. Nah kolesterol total itu dibagi lagi, ada yang good, ada yang baik, namanya HDL, high density lipoprotein. Ada yang bad atau jelek. Jangan kebalik ya. Sudah dapat sekarang, HDL saya tinggi dok, lebih dari 40, hebat ya. Lebih dari 60, lebih hebat lagi. Tapi LDL saya dok 150. Nah, LDL itu yang bad. 14. Loket 1. Kalau bad berarti dia tidak boleh lebih dari nilai normal. Bagus LDL itu di bawah 100. Nah ini kan angka-angka yang susah dihafalkan ya Bapak Ibu, nggak usah mikir ini jelek, nanti ada referensinya kalau di laboratorium nilai normalnya segini. Nah tinggal lihat rapotnya Bapak Ibu, ini termasuk yang tinggi, termasuk yang normal, termasuk yang abu-abu. Nah itu bisa di konsultasikan ke dokter. Right? Nah ini lagi selain kolesterol tinggi, kami juga menyampaikan tentang risiko diabetes mellitus. Hati-hati pada risiko-risiko satu, kegemukan. Kegemukan itu dilihat dari 2 parameter ya Bapak Ibu, berat badan sama tinggi badan. Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter, itu namanya BMI atau IMT, tidak boleh lebih dari 23. Kalau lebih dari 23 sudah termasuk overweight. Jadi ngitungnya nggak apa-apa, minta tolong dokternya, dok saya mau BMI saya berapa sih dok, idealnya berapa ya, 17 sampai 23 masih normal ya. Lingkar perut, nah ini juga bisa diukur ya pakai meteran. Kalau yang pria lebih dari 90, kalau yang perempuan lebih dari 80, hati-hati resiko diabetes karena kegemukan. Kurang aktivitas fisik, ya olahraganya sesekali aja dok, ya paling masak-masak di dapur ya itu. Bukan aktivitas fisik ya, aktivitas fisik itu menggerakkan seluruh ya, mau jogging, mau sepeda, atau mungkin apa yang lagi sekarang ya jalan santai, itu lebih dari
paling nggak 1 jam lebih ya, 150 menit sebetulnya yang direkomendasikan ya. Dilakukan setiap hari sebetulnya, tapi seminggu 3 kali sudah baik. Nah ini yang tadi HDL-nya kurang dari 35, trigliseridnya lebih dari 250, itu juga resiko tinggi. Ada riwayat penyakit jantung, pernah dipasang alat bantu mungkin. Hipertensi, tekanan darah lebih dari 140 atasnya, bawahnya lebih dari 90, hati-hati juga ya. Dan pola makan yang tidak baik. Sedini mungkin kita harus mengurangi gula, mengurangi garam, dan makan yang banyak serat ya. Jadi jika Bapak Ibu ternyata ada resiko-resiko diabetes seperti ini, silakan memeriksakan parameter gula darah puasa, gula darah 2 jam, gula darah sewaktu ya. Nanti ada persyaratannya. Slide. Nah ini mungkin slide terakhir. Jadi kalau mau ke laborat, apa sih yang harus saya persiapkan supaya hasil laborat saya akurat ya kan? Hindari minum-minuman yang dapat mengganggu pemeriksaan ya. Seperti misalnya obat-obat herbal, beberapa mengandung zat-zat kimia yang mengganggu pemeriksaan laboratorium. Obat-obatan tertentu ya, misalnya vitamin C dosis tinggi, beberapa yang mengkonsumsi dia mengganggu pemeriksaan. Alkohol, jelas ya, alkohol itu juga mengganggu metabolisme. Istirahat cukup, jadi kalau besok mau check up ya jangan begadang malamnya ya, jadi supaya tidak mengganggu pemeriksaan. Beberapa memerlukan puasa ya. Kalau gula darah puasa Bapak Ibu mau periksa itu minimal sebetulnya 8-10 jam. Jadi kalau misalnya periksanya jam 7 pagi, dia dikurangi aja sekitar 8 jam. Saya sahur tadi pagi Bu ya, periksanya bukan gula darah puasa itu. Kalau sahur kan kita mungkin jam 4 atau 4 kurang seperempat ya, jam 7 diambil darahnya, belum cukup puasanya ya. Jadi ini yang mesti hati-hati, itu namanya gula darah sewaktu, bukan gula darah puasa. Jadi namanya puasa betul-betul tidak makan minimal 8 jam, 10 jam lebih baik. Masih boleh minum air putih? Boleh. Susu? Jangan. Jadi minum air putih masih boleh, tapi tidak boleh makan. Kalau untuk yang kolesterol tadi lebih panjang lagi, sebetulnya sekitar minimal 10 lebih bagus ya. Jadi 10 sampai 14 jam, tapi sih kita ambil tengah-tengahnya ya, 12 jam saja sudah cukup. Kenapa sih? Karena kalau tidak cukup, kalau Bapak Ibu misalnya puasanya kurang dari 12 atau 10 jam, trigliseridnya kata hitung tinggi ya. Dia sebetulnya rendah, tapi karena kita tidak puasanya cukup, TG-nya akan tinggi. Jadi persiapan-persiapan ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Baik, mungkin demikian sekilas tentang pentingnya beberapa parameter pemeriksaan laboratorium. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan, saya mungkin bisa bantu. Kalau tidak bisa dijawab di sini, nanti kita bisa sharing online mungkin ya. Waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nelly. Berikan aplaus yang luar biasa buat beliau. Rasanya waktunya berjalan begitu cepat ya Bapak Ibu ya, kalau topiknya sangat menarik. Dari yang beliau sampaikan, Bapak Ibu jika ada pertanyaan silahkan angkat tangan, kami akan mencoba mengkupas dengan pemahaman yang bisa lebih ringan dipahami. Persilahkan, ada yang bertanya Bapak Ibu? Monggo dipersilahkan bila ada. Atau dari live IG Kak, bisa dibantu? Sudah ada. Belum ada. Monggo Bapak Ibu bila ada pertanyaan bisa disampaikan. Pakarnya akan ada bingkisan menarik. Oh ya, ada satu. Baik. Dari mana Ibu? Mari diperkenalkan. Ke sini aja. Oh di depan. Ya. Oh di depan. Terima kasih Ibu waktunya. Ini sharing aja mengenai kondisi diri saya sebenarnya Bu. Saya ini punya tekanan rendah, setiap diperiksa itu antara 90 sampai 100. Tapi tidak ada gejala apa-apa Bu. Justru saat saya melebihi dari 100, 110, 120 itu
gejalanya mulai kerasa, jadi pusing dan ini. Itu gimana kok bisa seperti itu, saya juga heran. Terus yang kedua, saya baru ketahuan punya gula darah yang tinggi. Pengobatan sudah 2 bulan ini. Kemarin pengobatan terakhir itu justru dikasih obat insulin sama ini justru malah tambah melonjak gitu Bu. Itu kesalahannya itu di mana? Apa kesalahan cara saya untuk ini dan lain sebagainya, itu saya kurang paham. Jadinya sekarang balik lagi untuk itunya Bu. Justru sebelum dikasih obat itu antara 250 sampai 300. Kemarin dikasih insulin sama sebelum tidur itu malah 500 lebih. Itu suruh puasa ya Bu. Dalam kondisi puasa itu tekanan gula darahnya itu sebesar itu. Itu kesalahannya di mana Pak bisa sampai seperti itu? Terima kasih. Monggo langsung dijawab dong. Terima kasih Bu Sri Wahyuni. Jadi yang pertama tentang pemeriksaan tekanan darah ya. Jadi Asosiasi Hipertensi Dunia ya, itu sebetulnya berdasarkan umur ya. Ada beberapa tekanan darah ideal berdasarkan umur. Kalau dia tensi ada sistol ada diastol ya Bu. Kalau sistol dia di atas 140, diastolnya di atas lebih dari 90, itu namanya sudah hipertensi grade 1. Nah, kalau yang ibu ini kan untuk hipotensi, jadi hipotensi itu yang sistolnya justru di bawah itu, ya enggak apa-apa. Jadi beberapa itu tergantung massa otot, tergantung aktivitas. Kita lari diukur tensinya, ya tensinya agak tinggi, bisa 100, bisa 110. Tapi kalau kita pas stres, ya istirahat cukup, besok pagi dengan santai nggak stres, terus periksa ke rumah sakit, tensinya ya bisa berbeda lagi. Jadi yang atas ini dipengaruhi aktivitas sering ya, bisa naik turun itu 100, 90, nanti 110 lagi ya. Tapi kalau yang bawah, yang diastolik ini jarang dipengaruhi aktivitas, makanya dokter selalu melihat atas dan bawah ya. Rekomendasinya yang bawah itu di bawah 90 ya. Pengobatan ketika sudah diobservasi beberapa kali pertemuan, sistolnya di atas 140, diastolnya di atas lebih dari 90 ya. Saya kira tidak ada masalah ya, kalau belum melewati ambang batas itu ya sudah lanjut aja Bu ya, isi going aja. Tapi tetap karena kalau Bu Sri ini kan ada penyakit penyertanya ya, diabetes ya. Diabetes itu gula darah sewaktu lebih dari sama dengan 200, ditambah gejala banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Nah, hati-hati ini. Ada 3 gejala ini, kadang kesemutan, berat badan turun tanpa penyebab yang jelas. Dulu-dulu gemuk kok sekarang kurus ya, hati-hati. Jangan-jangan ada diabetes atau kencing manis ya. Gula darah sewaktu lebih dari 200. Gula darah puasa itu Bu harusnya tidak boleh lebih dari 126. Nah, kalau Bu Sri ini gula darah puasanya 500, kira-kira berapa kali? Jadi 1, 2, 3 pengobatan. Yang pertama lifestyle, perbaiki pola makannya, cukup jumlahnya, cukup porsinya, cukup waktunya. Jadi nomor 1 tuh makan Bu, diet. Nah, ini yang harus konsultasi dengan mungkin dokter lagi atau ahli gizi. Yang kedua itu aktivitas fisik, nggak boleh ditinggalkan. Insulin itu reseptornya harus ditingkatkan dengan olahraga. Orang diabetes itu insulinnya nggak bisa ambil gula dari masukkan ke dalam sel Bu. Caranya gimana supaya insulin ini bisa ditangkap oleh sel? Olahraga. Dia ada namanya reseptor. Jadi dengan aktivitas fisik, insulin dari permukaan sel itu bisa ambil gula itu dari darah ke dalam sel. Nah, aktivitas fisik nomor 2. Nomor 3 baru obat. Obat ini bisa kombinasi Bu, bisa insulin, bisa dengan obat imun. Jadi kita tidak bisa melihat penanganan diabetes dari satu sisi. Ada 3 komponen tersebut. Ya, yang mana yang salah? Monggo nanti Bu Sri bisa evaluasi. Apa makan saya ya? Jangan-jangan. Apa olahraga saya yang kurang ya? Orang diabetes itu lapar Bu, memang. Karena
selnya itu kurang gula. Gulanya ada di pembuluh darah. Sel yang kurang gula rasanya lapar. Itu sudah tidak bisa apa ya? Sudah alamiahnya begitu. Kalau sel kekurangan insulin, kekurangan gula, lapar ya, namanya makanannya sel itu adalah gula ya. Dia nggak bisa masuk ke dalam sel, Bu. Ada banyak di pembuluh darah, tapi insulinnya nggak bisa masukin ke dalam sel. Lapar, kurus ya karena nggak ada bahan makanannya. Makannya banyak, tapi kurus karena selnya nggak bisa makan. Insulinnya terlalu banyak, nggak bisa masuk ke dalam sel, gitu ya. Mungkin itu Bu Sri bisa mungkin membantu. Jadi 3 komponen ini mesti dievaluasi lagi mana yang harus diperbaiki. Ya, terima kasih. Baik Ibu Sri, sementara bisa dipahami ya Ibu, karena Ibu penanya pertama dan sangat luar biasa pertanyaannya, maka kami ada sedikit cindera mata buat Ibu. Ini sebagai rasa sayang kami dari RSUD Dr. Abdul Rahim kepada para pasien-pasiennya. Semoga doa kami Ibu segera sehat kembali. Kepada Ibu Direktur memberikan cindera mata kepada Ibu ya. Ya, tetap semangat ya Ibu ya. Ada pertanyaan dari live IG Dok. Bagaimana cara menurunkan kolesterol secara cepat? Nah, beliau ini kolesterolnya saat ini 308. Pertanyaan ini disampaikan dari Ibu Endang dari Surabaya Dok. Luar biasa, live IG kita sudah nyampe di Surabaya ya. Selamat pagi Bu Endang, terima kasih sudah bergabung. Monggo Dok. Terima kasih Bu Endang dari Surabaya. Wah, jauh-jauh sekali. Kami rasa terhormat Ibu bisa bergabung bersama kami. Jadi Ibu, kalau profil ini bisa ditanyakan lagi. Kolesterol total itu yang paling banyak diperiksa adalah HDL dan LDL. Kita termasuk yang mana nih? Kalau HDL adalah good kolesterol, jadi lemak yang baik, dia targetnya ya di atas 40 Bu, 40 sampai 60 mg per desiliter sudah bagus. Tapi kalau yang bad kolesterol yang LDL memang seyogianya di bawah 100 ya, 100 sampai 125. Kolesterol jahat ini dia membawa kolesterol dari liver ke dalam sel-sel tubuh ke pembuluh darah, makanya disebut kolesterol jahat. Kebalikannya kalau yang good kolesterol dia membawa dari seluruh tubuh masuk ke dalam liver. Nah, saya sudah minum obat, saya sudah rutin kontrol mungkin ya setiap sebulan atau 3 bulan sekali, tapi tetap tidak turun-turun. Nah, ada beberapa parameter atau beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama tetap Bu, dietnya. Kolesterol jahat, minyaknya mungkin ya, minyak goreng dari kelapa sawit itu lemak jenuh yang Nomor antrian sangat 18. tinggi ya kadar kolesterol totalnya. Mungkin pilihannya bisa diganti dengan minyak goreng dari yang bukan kelapa sawit ya. Banyak sekali pilihan, tapi memang harganya lebih mahal ya Bu. Mungkin minyak jagung, kayak beberapa canola, atau mungkin minyak dari biji bunga matahari dan sebagainya. Kemudian kita harus juga mengurangi beberapa sumber dari good kolesterol ya. Daging-dagingan, kemudian susu, mentega, margarin ya. Kalau ditambah dengan trigliserid, hati-hati karbohidratnya. Beberapa makanan berdasarkan tepung ya, mulai dari mie, goreng, nasi mungkin itu juga pembawa trigliserida dalam tubuh. Jadi kita lihat apakah makanan kita sudah baik atau ternyata memang belum kita perbaiki. Yang kedua, tetap aktivitas fisik, karena aktivitas fisik itu akan membuat trigliserida kita terbakar ya. Jadi trigliserid itu dibuat di dalam tubuh, kita makan, trigliseridnya dibawa ke liver, dia disimpan di sel lemak untuk kita gunakan pada saat kita membutuhkan energi. Jadi ketika olahraga, trigliseridnya dipecah. Nah, dengan sendirinya nanti harusnya trigliseridnya turun. Jadi aktivitas fisik. Yang ketiga baru mungkin obat. Jadi prinsipnya sama. Obat akan dipilihkan oleh dokter, mungkin konsultan spesialis penyakit dalam.
Kalau golongan sudah banyak ya Bu, mulai dari golongan statin, kalau trigliserid itu dari golongan fenofiber atau gemfibrosir. Jadi 3 pilar ini sama ya sebetulnya ya. Dietnya harus diperbaiki, aktivitas fisik tetap dikerjakan, dan kemudian baru kita konsultasikan dengan menggunakan obat. Mungkin begitu Bu Endang, terima kasih. Baik, Bu Endang, demikian penjelasan dari Dr. Nelly. Nanti untuk kalau kurang mau panjang dan lebar kita meet up ya Bu Endang di Surabaya. Terima kasih, selamat pagi Bu Endang. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Hanafi Dok. Jadi beliau dari tamu kita hari ini yang datang berkunjung untuk berobat di RSAR mau menyampaikan beberapa keluhan di kaki. Dipersilakan Pak Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih Dok atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan Dok. Singkat saja, saya ini kena asam urat kurang lebih mulai dari tahun 2014 yang sudah saya rasakan sampai dengan hari ini. Bahkan tanggal 16 Agustus kemarin saya harus ke UGD sekitar jam 4 subuh karena saya sudah tidak bisa jalan, bahkan dibawa merangkak pun sudah kayaknya tergandol seperti besi gitu Dok. Padahal sebelumnya di tanggal 9-nya saya check up, asam urat saya itu 7,8. Biasanya sebelumnya kalau sudah di atas 8 itu baru bengkak. Tapi kejadian di bulan Agustus ini 7,8 sudah mulai bengkak, sudah tidak bisa. Akhirnya dibawa ke UGD. Terus saya dilayani, terus disuntik anti. Alhamdulillah jam 7 dipulangkan. Karena acara 17-nya saya kebetulan punya acara yang padat. Itu kira-kira dengan kolesterol, dengan asam urat saya nanti bisa dokter menjelaskan bisa diresapi dengan apa masyarakat yang hadir di sini. Monggo solusinya seperti apa Dok? Terima kasih Dok. Ya. Terima kasih Pak Hanafi, senang bertemu bergabung ya. Jadi satu zat asam urat itu adalah produk Nomor antrian 20. produk degradasi yang normal di hasil tubuh Pak. Jadi sel tubuh kita itu walaupun nggak usah makan makanan yang banyak asam urat, dia sudah menghasilkan asam urat. Jadi di tubuh kita itu metabolisme selnya itu salah satunya produk buangannya adalah asam urat. Ditambah lagi 20. kalau kita makan asupan asam urat dari luar yang banyak, daging-dagingan. Ya. Beberapa mengatakan justru sayur itu tidak terlalu banyak daging ya, daging-dagingan. Sayur-sayuran yang juga dipecah jadi asam urat. Jadi ada 2 komponen yang ikut terlibat. Satu, dari dalam tubuh sendiri ataukah dari makanan. Yang terakhir Pak, fungsi ginjal. Nah ini asam urat itu produk akhirnya harusnya dikeluarkan Pak. Disaring oleh ginjal, dikeluarkan sebagian di urin. Ginjalnya baik tidak? Kalau ginjalnya bermasalah, otomatis asam uratnya akan tinggi. Gitu. Jadi bagaimana penanganannya? Satu, kalau dia genetik, dia diturunkan, bisa Pak. Mungkin obat harus diperlukan. Yang kedua, diet makanan, ya kan? Intake-nya harus betul-betul diperhatikan. Melinjo Pak, jeroan ya. Beberapa itu nanti bisa dibaca banyak sekali list-list makanan yang mengandung asam urat ya. Yang ketiga, berkala cek fungsi ginjal. Fungsi ginjal baik, asam urat akan dikeluarkan. Ya. Jangan lupa setiap metabolisme sel menghasilkan asam urat. Kita nggak bisa hidup tanpa asam urat. Dia memang sandingannya metabolisme sel Pak. Kalau laki-laki bolehlah di bawah 8 masih boleh. Iya. Kecuali ada keluhan. Ya. Memang lebih tinggi. Kalau wanita kita 5 sampai 6. Nomor antrian 20.
Jadi mungkin itu Pak Hanafi. Adakah fungsi ginjalnya bagaimana? Intake-nya bagaimana Pak? Makanannya sehari-hari begitu? Pak. Nomor antrian 23. Baik, ada yang mau disampaikan lagi atau sudah sangat jelas? Baik, terima kasih Pak Hanafi. Berikan aplaus untuk Pak Hanafi dan Dr. Nelly pagi ini. Ada sedikit indera mata Pak Hanafi, diperkenankan untuk ke depan. Yang terhormat Dr. Ninov Megawati untuk memberikan bingkisan tali asih dari kami. Beliau adalah Kabid Pelayanan dari RSUD Dr. Abdul Rahim. Ya. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Baik, Bapak Ibu yang ada di sini masih semangat? Baik. Ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak? Curhat-curhat dikit boleh. Curhat dikit mengenai pagi ini bagaimana? Kalau tidak ada, saya ada pertanyaan dok. Tadi Dokter Nelly telah menyampaikan bagaimana tata cara berpuasa yang benar untuk persiapan pemeriksaan laboratorium. Nah, tidak kalah pentingnya ketika pasien mendapatkan surat permintaan laboratorium dari dokter, ketika dimintakan gula darah puasa atau PSN, ada kalanya digandeng dengan 2 jam PP. Nah, 2 jam PP ini bagaimana teknik makannya dok? Bolehkah ketika setelah diambil darah puasa, pasien disarankan untuk berpuasa 2 jam kemudian setelah makan kan puasa lagi 2 jam. Boleh nggak makannya itu cuma minum aja, dianggap sebagai buka puasa? Karena teknik makan untuk diuji nilai gula darah setelah 2 jam itu berpengaruh Bapak Ibu. Jadi kadangkala sudah disarankan untuk makan ternyata cuma minum aja, atau saya buka puasa pakai permen aja. Nah, buka puasanya tuh yang benar seperti apa untuk persiapan 2 jam PP dok? Terima kasih. Terima kasih. Itu jadi pertanyaan yang sangat bagus. Jadi mungkin teknis pengambilan sampel setelah diambil gula darah puasa. Saya awali dari gula darah puasa dulu ya. Minimal tadi berapa? 8 jam. Jadi 8 jam tanpa intake apapun kecuali air putih masih boleh. 8 sampai 10 jam diambil gula darah puasa. Berat ya, sudah diambil. Setelah diambil gula darah puasa, Bapak Ibu makan ya. Gula darah setelah 2 jam habis makan itu menandakan rata-rata gula darah Bapak Ibu ketika lambung itu terisi makanan sehari-hari. Jadi makan aja sesuai dengan porsi yang Bapak Ibu biasa makan, supaya dokter itu tahu, oh setelah dikasih makanan itu berapa sih gula darah pada pembuluh darah setelah 2 jam. 2 jam itu dihitung karena pada saat 2 jam itu betul-betul pengosongan lambung itu lagi sudah selesai ya. Jadi dia betul-betul menggambarkan gula itu sudah nyampe ke pembuluh darah. Sebetulnya ada hitungannya Bapak Ibu, 75 gram. Nah, cuman 75 gram itu biasanya di apotek disediakan ya, dia ada minuman 70 gram OGTT namanya ya, toleransi tes glukosa. Bapak Ibu minum itu. Nah, nanti setelah minum itu 2 jam kemudian diambil darah. Prinsipnya sama. Mengambil gula darah di pembuluh darah ketika waktu itu setinggi-tingginya. Berapa sih? 2 jam itu. Jadi kalau habis diambil darahnya gula darah puasa Bapak Ibu nggak makan, saya tadi dok nggak terlalu ini. Nah, dokter akan ini ya abu-abu ya. Sebetulnya yang paling tinggi ini berapa sih? Ternyata Bapak Ibu nggak makan. Nah, itu akan mengaburkan nilai glukosa yang sesungguhnya. Jadi ketika waktunya makan sesuai dengan porsi Bapak Ibu dah di rumah seperti biasa. 2 jam kemudian diambil darahnya. Nah, itu yang bagus di bawah 200. Di bawah 200 tapi cuma minum air putih katanya Mbak Yati tadi. Ya salah, harusnya 200 itu dengan makan biasa Bapak Ibu seperti biasa di rumah. 2 jam nilai tertinggi gula darah kita yang betul-betul akurat. Nah, kalau
tes toleransi glukosa yang tadi saya katakan, ada lagi nanti di apotek itu 75 gram gula yang setara, kemudian kita ukur harusnya tidak boleh lebih dari 200 mg per desiliter. Kalau dia lebih dari 200, nah mesti hati-hati lagi, jangan-jangan belum terkontrol baik untuk gulanya. Baik dok, saya tadi menanyakan demikian karena beberapa pasien itu khawatir dok kalau rapotnya jelek. Jadi dibagus-bagusin, kalau mau periksa lab, saya nggak makan dulu, saya nggak sarapan dulu, supaya nanti hasil uji darahnya glukosa saya bagus, kolesterol bagus, dan lain sebagainya bagus. Jadi bukan itu ya Bapak Ibu, kita periksa lab dengan kondisi yang sebenar-benarnya pada tubuh kita. Kalau kita bagus-bagusin karena mau ketemu dokter biar nggak dimarahin nih, salah. Jadi apa adanya aja supaya kita tahu kondisi tubuh kita saat ini baik atau enggak. Gitu. Terima kasih dok. Dokter-dokter di RSAR kan baik-baik ya Mbak. Tidak perlu takut. Ya, monggo ibu-ibu, bapak-bapak yang masih ada unek-unek, ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mumpung ada Dokter Nelly, pakarnya ke laboratoriuman di sini. Silakan, monggo. Ya, silahkan. Mungkin sebelah timur ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada? Kami sediakan bingkisan untuk Anda. Oh, pada belum sarapan kayaknya ini. Ya, Baik Kak Irma, kalau misalnya ada sesuatu yang mau dikonsultasikan, kami laboratorium RSAR buka selama 24 jam. Hanya Dokter Nelly, beliau adanya hanya di jam pagi ya Bapak Ibu, di jam 8 sampai dengan selesai pelayanan kurang lebih jam 2. Kalau mau konsultasi dengan beliau, dipersilahkan datang ke laboratorium kami terima dengan senang hati. Ya dok ya? Ya. Ada lagi sebelum kita tutup acara hari ini? Bapak mungkin, oh ya ada. Satu lagi mungkin ya. Ya. Dengan Bapak siapa? Syaiful. Nomor antrian Selamat pagi, 7. Bapak Syaiful. Ini saya mau konsultasi tentang istri saya. Istri saya itu jarang makan nasi, terus kurang tidur. 2. Cuma 8. penambahan berat badannya itu cepat. 1. Rata-rata biasanya dia banyak minum, ngemil gitu. Cuma yang saya tanyakan, mungkin makanan apa yang perlu dihindari, terus kaitannya dengan berat badan, dengan idealnya berat badan dengan tinggi badan itu. Jadi dijelaskan, cuman saya lambat. Tadi ada penjelasannya. Yang paling kasat mata kan antara tinggi badan dengan berat badan. Mungkin yang itu yang saja yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful. Ya, jadi nggak makan nasi ya? Oh jarang. Pak Saiful ini cinta sama nyonya ya. Cinta sama istri ya Pak. Berat badannya nyonya ya udah, ayo mah ini kayaknya sudah kelebihan, ini harus diturunkan. Jadi sebetulnya penambahan berat badan apalagi sudah usia Pak di atas 40 itu banyak lemaknya Pak daripada airnya. Itu sudah komposisi alamiah ya. Semua makanan yang bisa menjadi lemak dalam tubuh sumbernya trigliserida. Tidak hanya nasi ya, semua berbahan tepung. Nggak makan nasi tapi makan roti Pak, sama aja. Nggak makan nasi makannya mie goreng, ya mie goreng juga sama. Jadi semua produk berbahan karbo, ya karbohidrat itu kalau kalorinya nggak banyak dikeluarin Pak, orangnya nggak jarang olahraga, itu akan disimpan menjadi sel lemak. Adiposa namanya. Jadi trigliseridnya akan tinggi, berat badannya akan naik. Mana yang salah? Nggak makan nasi tapi makan roti, camilan roti kering ya, kue-kue kering itu jangan salah. Kue kering itu gulanya ada, tepungnya ada, tambah lagi mentega. Satu cookies ya, cookies itu lebih baik makan nasi Pak. Ya jadi memang ada banyak salah kaprah ya. Jadi semua berbahan tepung, apalagi ditambah dengan gula, ya sudah. Orangnya jarang olahraga, ya sudah. Bagaimana mungkin ya? Makan banyak, olahraga sedikit kita kurus ya, gitu sampai ada memenya ya. Jadi harus seimbang Pak. Hindari semua makanan yang akan menjadikan dia trigliserida tinggi, yang akan menjadikan sel lemak. Kedua, aktivitas fisik supaya
TG-nya itu terbakar. TG itu nggak bisa moro-moro keluar sendiri Pak. Iya, jadi dia akan bagus kalau dia ada yang ngeluarin, olahraga teratur, kalorinya terpakai, sel lemaknya akan terbakar, berat badan akan ideal. Kemudian lagi tadi pertanyaannya, ya berat badan kan berhubungan dengan itu Pak. Istirahat cukup. Nah, kurang tidur ya tadi ya. Kenapa? Istirahat yang paling baik untuk sel adalah tidur. Tidur cukup 8 jam Pak. Ya 6 jam masih toleransi, itu sudah 8 jam. Dalam 24 jam. Tidur yang berkualitas ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidurnya nggak nyenyak, sering terbangun mungkin karena kalau diabetes itu sering banyak kencing kalau di malam hari. Ya selnya tidak akan bermetabolisme dengan baik. Ya. Makanya harus baik, istirahat cukup, olahraga. Bapak itu Pak, 3 pilar itu yang bikin berat badannya tambah usia. 8 jam minimal dalam 24 jam. Yang efektif loh ya, tidur nyenyak ya, tidur nyenyak. Bukan tidur yang terbangun-bangun ya. Kemudian tentang BMI Pak yang terakhir ya. Jadi BMI itu berat badan misalnya 50 dibagi tinggi badan Pak. Tinggi badannya misalnya 150. Nah itu diambil dalam meter Pak. Berat badan 50 dibagi 1,5 kuadrat. Nah nanti pakai kalkulator tuh, nanti akan ketemu. Kalau dia sekitar 17 sampai 23 masih normal Pak. Kalau di bawah, di atas 23 atau 24 ya, itu namanya overweight, sudah hati-hati. Tinggal nanti nimbang, ukur. Kalau tinggi badan kalau kita sudah nggak nambah ya, kalau anak-anak kita yang nambah, kalau kita sudah nggak akan nambah. Yang nambah berat badan Pak memang ya, tinggi badan kita nggak nambah. Itu dia Pak ya, berat badan 50 misalnya ditimbang, tinggi badan 150 misalnya. Itu kan sentimeter dalam meter Pak, jadi 1,5. Kalau 175 berat badannya ya 1,75 dikuadratkan, dibagi itu nanti ketemu berapa. Ada kok ininya di Mbah Google, banyak aplikasi itu ya. Jadi cara menghitung body massa index, berat badan ideal ya. Di atas 23 sudah overweight, di bawah 17 justru kurus, hati-hati juga ya. Yang bagus 17 sampai 23. Itu mungkin Pak Saiful. Terima kasih. Tanya Pak. Kami berikan untuk Pak Saiful, salam buat Nyonya. Semoga berat badan cepat ideal ya Pak. Dan sehat selalu. Baik, terima kasih Dr. Nelly atas penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada, sebelum closing statement Dok, kami dengan bangga menyampaikan bahwa RSUD Dr. Abdul Rahim mempunyai laboratorium terintegrasi, yaitu kami mempunyai laboratorium patologi klinik yang sebagai dokter penanggung jawab adalah Dr. Nelly Ismayasi, SPPK. Kemudian kami juga dengan bangga mempunyai laboratorium patologi anatomi dengan dokter penanggung jawabnya adalah Dr. Yuliana Kurniawati, SPPA. Kemudian kita juga mempunyai laboratorium biomolekuler. Jadi satu-satunya di Kabupaten Situbondo yang mengerjakan pemeriksaan RT-PCR secara real time. Jadi kami mengerjakan sendiri ya Bapak Ibu. Jadi kalau warga Situbondo saat ini membutuhkan pelayanan PCR baik untuk perjalanan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami ya. Kontak personnya nanti ada di laboratorium atau di follow IG RSUD Dr. Abdul Rahim. Jadi di IG RSUD Dr. Abdul Rahim tertera semua apa yang kami punyai baik layanan maupun informasinya. Untuk saat ini laboratorium biomolekuler beroperasi seminggu 3 kali ya Dok ya, pada hari Senin, Rabu dan Jumat. Untuk pengambilan swabnya pada jam 8 sampai dengan maksimal jam 9 pagi. Jadi Bapak Ibu untuk mengurai antrian di sini dipersilakan yang membutuhkan pemeriksaan PCR baik untuk perjalanan maupun diagnosis langsung menghubungi laboratorium. Jadi kami mengerjakan sendiri ya dengan bangga. Kita sudah berapa tahun Dok mempunyai lab biomolekuler? 3 tahun. Kami masuk di tahun ketiga ya Bapak Ibu ya. Dengan tarif umum yaitu 200
75.000. Kalau untuk pemeriksaan swab antigen bisa setiap hari pada jam kerja, pada hari Senin sampai dengan hari Minggu. Minggu pun kami layani tapi hanya di jam pagi, yaitu jam 8 sampai jam 9. Kalau untuk jam siang, untuk pemeriksaan swab antigen bisa diambil sampelnya pada sesi pagi jam 8 sampai jam 9 dan sesi siangnya jam 12 sampai jam 1. Demikian informasi tambahan yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Dr. Nelly atau Kak Irma mau melengkapi informasi, Kak? Masih ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, kami cukupkan acara edukasi kita hari ini, sharing ilmunya. Terima kasih Kak Eti, terima kasih banyak Dr. Nelly. Mana tepuk tangannya? Iya, terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa untuk Rumah Sakit Dr. Abdur Rahim. Dengan bangga kami berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Situbondo. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi Dr. Nelly. Sukses selalu. Salam sehat, G. Sobat online, bagi yang tadi sudah bertanya, Ibu Enda dari Surabaya, nanti hadiahnya insya Allah akan kami kirimkan, G. Nanti bisa di DM alamatnya di mana, ya. Itu saja mungkin. Dan acara ini live di Instagram @rsud_dr_dr dan _abdur_rahim. Untuk acara selanjutnya di bulan berikutnya, insya Allah akan berjumpa lagi di kegiatan yang sama. Tunggu saja tanggal mainnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di off dulu, udah off ini.